Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Selasa dini hari tadi Manchester United sudah melakoni atau menjalani partai pertama di Premier League. Sama seperti musim lalu, sama-sama partai kandang ya kan, sama-sama menghadapi tim yang Manchester United lebih diunggulkan. Tapi dua hasil yang berbeda. Nih dari hasil dulu. Musim lalu kita tahu Manchester United kalah ya kan di pertandingan pertama menghadapi Brighton. Tapi tadi dini hari Manchester United berhasil menang menghadapi Wolves. Walaupun demikian, menurut gue secara ringan amatiran, justru Wolves yang bermain lebih baik daripada Manchester United. Manchester United menurut gue lebih banyak tertekan, lebih banyak ditekan. Wolves banyak memiliki peluang ya, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua. Gua juga melihat bagaimana Wolves bermain lebih efektif, Wolves bermain lebih rapi, terutama ketika melakukan transisi. Di sisi lain Wolves juga bermain lebih disiplin, lebih solid ketika bertahan. Dan menurut gua problem dari Manchester United masih berulang. Bagaimana dua hal, yaitu adalah solusi ketika ingin membongkar pertahanan lawan. Yang kedua adalah konsistensi dari konsentrasi. Jadi gue melihat di beberapa momen, di beberapa saat, di beberapa waktu, periode bahkan, Manchester United seperti kehilangan arah, kehilangan fokus. Pemain tidak tahu harus melakukan apa, dan juga sangat sering pemain-pemain yang melakukan salah keputusan. Terlalu lama menggiring bola, salah umpan, ya kan? Tidak tepat dalam melepaskan umpan, salah pengertian. Menurut gua itu masih sering terjadi di pertandingan tersebut. Manchester United menurut gua ya ini perpanjangan dalam tanda kutip dari pre-season, di mana di pre-season ya problemnya ini sebenarnya, yaitu adalah mencari solusi ya di lini depan ketika tim lawan mayoritas pastinya akan bertahan, tidak ingin kebobolan. Dan Manchester United menurut gua masih belum nih menemukan cara untuk melakukannya. Walaupun akhirnya berhasil mencetak gol, yes ya, tapi secara keseluruhan di dua babak ini masih kurang dan juga solid. Manchester United nampak juga kewalahan, terutama dimulai dari lini tengah. Casemiro, gue melihat nanti akan gue bahas ya bagaimana posisinya. Gue melihat kewalahan nih dengan sistem permainan yang baru, di mana Manchester United lebih menerapkan 4-1-4-1 di pertandingan tersebut. Langsung aja dari average position atau posisi rata-rata bisa dilihat ya bagaimana Casemiro memang berada di posisi jangkar, sementara Mason Mount, Bruno Fernandes lebih ke depan, Anthony, Marcus Rashford di sebelah kiri, ada Alejandro Garnacho. Oh ya, dari formasi Erik ten Hag menurunkan tim terkuat menurut gue masih tanpa Rasmus Højlund yang masih belum siap. Andre Onana melakoni debut. Mason Mount juga menjalani pertandingan pertama dengan Manchester United. Aaron Wan-Bissaka di kanan, Rafael Varane, Lisandro Martinez di tengah, di kiri Luke Shaw. Ya, Erik ten Hag lebih memilih Aaron Wan-Bissaka ya dibandingkan dengan Diogo Dalot. Ini meleset perkiraan gue. Sementara di depan Marcus Rashford ditempatkan sebagai ujung tombak dan Garnacho ditempatkan di kiri. Dan gue menilai Garnacho cukup sering melakukan salah keputusan, menggiring, kapan harus diteruskan giringannya, kapan harus diteruskan bolanya, artinya diumpan ya kan. Ini masih sering melakukan kesalahan. Di tengah Bruno Fernandes, Mason Mount, dan di kanan tadi Anthony. Dan setelah pergantian posisi rata-ratanya seperti ini ya, kurang lebih masih sama. Jadon Sancho yang didorong ke depan, ada Christian Eriksen yang menurut gue tampil bagus setelah masuk. Casemiro masih sama posisinya. Dan menurut gue di situ letak salah satu hal yang harus diperbaiki lah menurut gue secara ringan amatiran. Statistik dari dua babak ini gue ambil dari SofaScore, bagaimana expected goal. Sebenarnya Wolves itu expected goals-nya 2 loh. Mereka harusnya bisa mencetak 2 gol. Manchester United 1 ya, 1,4. Ball possession berimbang, total shots coba bisa dilihat tuh. Wolves 23 ya, sangat-sangat lebih banyak dengan mencolok angkanya.
Lalu kalau kita lihat juga dari, nah ini yang penting juga ya, bagaimana passing akurasi Manchester United tidak jauh lebih baik daripada Wolves. Dan menurut gue ini kuncinya, akurasi umpan. Pemain Manchester United, gue kok menilai seperti kayak ada beban gitu loh. Bermain kandang ya, pertandingan pertama bermain di kandang, tidak bermain lepas. Sering melakukan kesalahan umpan. Dan menurut gue nih, lagi-lagi, kunci kenapa kok di pertandingan tadi ini hasilnya apa ya, oke hasil menang sekali lagi, tapi permainan itu ada gap lah. Wolves lebih baik ya. Wolves bahkan bisa mengimbangi dari sisi passing, long ball crossing, mereka lebih banyak dan lebih akurat Wolves. Ini juga hal yang harus diperbaiki menurut gua. Dribbling, bagaimana pemain Wolves lebih berani, lebih memiliki nyali. Ini juga yang harus diperbaiki dari Manchester United, utamanya ketika melakukan ofensif, melakukan penyerangan ya. Tackling, bagaimana determinasi, duel-duel lebih sering dimenangkan oleh Wolves. Dan ini menurut gue faktor besarnya ada di sistem yang baru. Nampaknya masih belum secara bagus diimplementasikan di atas lapangan, lini tengah dari Manchester United. Nah, ini yang gue singgung. Casemiro yang bermain sebagai, artinya dalam posisi jangkar, tapi bisa dilihat dari heat maps-nya, dia ternyata tidak banyak berada di daerah tengah, di seputaran daerah jangkar ya, atau daerah gelandang bertahan. Dia lebih banyak, bahkan lebih banyak ke depan, dan juga areanya dia lebih banyak mengcover sebelah kiri. Nah, ini menurut gue di formasi 4-1-4-1 atau 4-1-2-3 ya, ini merupakan hal yang menurut gue secara ringan amatiran jadi tanda tanya kok implementasi di atas lapangannya seperti ini. Yang tadi yang gue harapkan adalah daerah operasi dari Casemiro lebih ke tengah bagian belakang, sehingga ya Manchester United tadi di pertandingan tersebut beberapa kali kecolongan ketika Wolves melakukan transisi ya dari bertahan ke menyerang, terutama di posisi gelandang bertahan ini. Karena ternyata setelah gue lihat heat maps-nya memang posisi dari Casemiro tidak berada, menurut gue ya, secara ringan amatiran tidak berada di tempat yang seharusnya. Dari sisi statistik ya so-so menurut gue, Casemiro yang bermain selama 90 menit. Dan kalau dilihat gelandang lainnya, Bruno Fernandes, dia bisa bermain memang di mana dia bermain seharusnya, artinya memang di sepertiga akhir. Bisa dilihat heat maps-nya di daerah seperti itu. Bruno Fernandes menurut gua tampil luar biasa di pertandingan tadi. Key passes-nya ada 4, bahkan dia juga menginisiasi proses gol dari Manchester United kan. Dia memberikan umpan dengan jeli ke Aaron Wan-Bissaka yang melakukan assist umpan ke Ravel Varane, yang juga secara berani dan juga tepat maju dan ya akhirnya bisa mencetak gol ya. Tapi gue menilai Bruno Fernandes tampil sebagai inspirator lah di lapangan tengah. Dan kalau kita lihat dari Mason Mount, nah ini juga pemain yang melakoni debut dan menurut gue penampilannya masih jauh dari ekspektasi gue. Berbeda dengan Bruno Fernandes yang jelas ya areanya. Nah ini Mason Mount masih terlalu nggak jelas, masih terlalu menyebar menurut gue. Sekali lagi ini sebenarnya juga sudah terlihat di pre-season bagaimana dengan sistem yang baru ini belum begitu nyetel ya para pemain Manchester United, utamanya pemain yang menghuni lini tengah. Bukan cuma lini tengah saja sih ya, pemain banyak lah, termasuk juga pemain baru Mason Mount ini. Dan ya terlihat juga di atas lapangan. Bahkan menurut gue penampilan dari Christian Eriksen lebih bagus sih, sedikit lebih oke dibandingkan dengan seorang Mason Mount yang ya bisa kita lihat ya di sini heat maps-nya dia sangat menyebar dan kalau bahasa gue seperti gue katakan tadi tidak jelas. Dan dari sisi statistik juga tidak terlalu menonjol, jadi dia lebih banyak melakukan pergerakan, mungkin lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola, tapi kayak efektivitasnya tidak tinggi menurut gue. Dan ya ini adalah formasi dari Manchester United seperti gue katakan, gue ambil dari SofaScore 4-1-4-1. Kalau dari sini rating yang paling tinggi ada pada Andre Onana dan juga Aaron Wan-Bissaka. Ya, gue sepakat memang dua pemain ini nampaknya yang menonjol di pertandingan tadi. Nah yang ingin gue bahas sedikit nih yang mungkin agak berbeda dari review sebelum-sebelumnya, yaitu adalah bagaimana Wolves dia tampil dengan tanpa Ruben Neves, pelatih yang baru ya kan, memainkan skema 4-4-2. Tapi lihat posisi rata-rata dari Wolves jelas back ya, belakang lihat mengunci sayap, kanan kiri lihat itu posisinya ada di situ. Tengah bagaimana, pemain lini tengah
yang lebih banyak berperan. Dan bagaimana posisi dari pemain lini tengah itu jelas, dia berada di sentral. Dan ini yang menyulitkan Manchester United, di mana sayapnya sudah dikunci ya, double cover itu menurut gue, dan lini tengahnya juga dipenuhi oleh pemain Wolves. Manchester United gue sebutkan tadi di awal belum atau tidak bisa secara maksimal menemukan solusi yang konsisten, walaupun akhirnya bisa mencetak gol. Tapi menurut gue ini harus diperbaiki secara keseluruhan. Oke, ini adalah kemenangan pertama penting. Pertandingan pertama di liga, di kompetisi resmi ini selalu sulit ya, karena ada faktor mental di sana, faktor psikis juga pastinya cukup besar ya. Dan gue juga melihat ya secara permainan Manchester United masih belum meyakinkan, tapi semoga modal kemenangan ini bisa menjadi faktor positif. Harusnya bisa dijadikan faktor positif untuk perbaikan di pertandingan selanjutnya. Gue tidak mau langsung ngejudge negatif ya mengenai terutama permainan dari Manchester United, karena banyak faktor yang terlibat di sana. Dan gue melihat sekali lagi kompetisi ini sangat panjang, sangat bisa berubah banyak ya sepanjang waktu nanti. Ini adalah maraton panjang, bukan sprint. Sekali lagi gue berikan bukti musim lalu bagaimana Manchester United juga mengawali musim dengan sangat buruk, tapi akhirnya bisa mengakhiri dengan posisi yang luar biasa menurut gue. Dan ya, nikmati dulu saja kemenangan pertama ini dengan harapan ada perbaikan-perbaikan selanjutnya di pertandingan-pertandingan yang banyak banget ke depannya. Bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan pertama dari Manchester United? Bisa drop di kolom komen seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.